Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh jamaah karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:33. Acara sebentar lagi akan kita mulai. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya yang masih berada di luar khususnya untuk segera masuk ke dalam masjid karena acara sebentar lagi akan dimulai. Sekali lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang masih berada di luar untuk segera masuk ke ruangan utama di lantai 3. Selanjutnya juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di belakang, sekali lagi supaya bisa merapat ke depan untuk mengambil mushaf Al-Qurannya. Karena sebelum kajian inti kita akan tilawah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidon ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji serta syukur marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan pengajian rutinan bulanan, dan insya Allah pada pagi hari ini alhamdulillah pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tadarus Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustadz Yosi Salman. Selanjutnya acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Haji Didin Nasruddin Juhanda dengan tema pada hari ini yaitu jangan ada dusta di antara kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin atau dipandu oleh Ustadz Yosi Salman. Dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya, yaitu surat Ali Imran ayat 30. Mangga. Untuk jamaah bapak-bapak, Al-Qur'annya masih ada di depan. Silahkan boleh diambil. Kepada Ustadz Yosi Salman dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, boleh dibuka Quran surat Ali Imran ayat 30, melanjutkan tadarus Al-Quran kita hari ini ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Wa ala Ibrahim wa ala Imran
zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني Innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasy syaithanir rajim. Fantaqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Yasi Salman yang sudah membantu mengaji pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum ke acara inti, saya akan menyampaikan informasi terkait Masjid Raya Mujahidin atau program yang berada di masjid ini. Yang pertama, Masjid Raya Mujahidin alhamdulillah telah mengoptimalisasi CCTV dan renovasi dak samping masjid yang bocor, dan kami juga telah menyelesaikan renovasi pengadaan ruang laktasi dan ruang toilet kering untuk akhwat. Selanjutnya kami mohon doa dan dukungan untuk segera merenovasi pengadaan untuk segera melakukan pengerjaan perbaikan atap dan pelafon yang sudah sangat rapuh. Adapun untuk anggaran pengerjaan atau renovasi pelafon ini kurang lebih membutuhkan 400 juta. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini Masjid Raya Mujahidin telah membuka unit bisnis berbasis masjid. Unit bisnis ini dalam bentuk booth penjualan kopi yang insya Allah akan dibuka secara resmi dan sudah dibuka kemarin secara resmi, dan mulai pada hari ini sampai ke depannya itu buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 siang. Adapun juga untuk minggu ini khusus ada promosi untuk harganya di 10.000 ya. Oke, selanjutnya kegiatan di Masjid Raya Mujahidin yang terus berlangsung sampai saat ini yaitu kuliah subuh mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selanjutnya layanan zakat, infak dan sedekah melalui Lajismu Jawa Barat yang berada di lantai 1 untuk pembukaan pelayanannya mulai dari hari Senin dari jam 8.30 atau 9.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya persewaan auditorium Masjid Raya Mujahidin yang bisa digunakan untuk resepsi, seminar, dan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya pengajian keluarga ini bisa disaksikan di YouTube TVMU Bandung. Ya, saya informasikan lagi bahwa di Masjid Raya Mujahidin kita menyediakan auditorium atau gedung tempat penyewaan yang bisa dipakai untuk acara seminar, resepsi, dan yang lainnya. Adapun mungkin kalau misalkan mau menghubungi bisa di nomor kontak admin atau bisa mendatangi ke sekretariatan Masjid Raya Mujahidin yang berada di lantai 1. Adapun nomor admin atau nomor WhatsApp yaitu di nomor 0821 2938 2414. Saya ulangi 0821 2938 2414. Selanjutnya ke acara inti.
Mari kita dengarkan pemateri pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dindin Nasruddin Juhanda dengan tema Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa alamu afhamu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Bapak, Ibu, para sepuh, pini sepuh, sadayana, alhamdulillah pada saat sekarang ini kita bisa hadir di pengajian keluarga sebagai salah satu program BT Mujahidin yang tentunya ini dilaksanakan setiap bulan, dan pada saat sekarang ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikannya. Sekalipun barangkali kondisinya belum maksimal, alhamdulillah baru kemarin malam turun dari pesawat, kuliah subuh Sabtu kemarin dan saat sekarang ini, sehingga mohon maaf kalau suaranya rada serak-serak becek. Nah, ada hujan, hujan. Nah, selanjutnya pada saat sekarang ini materi yang disampaikan idealnya sih memang ada tema yang sudah tematik disampaikan kan gitu. Tetapi kemudian ketika ditanya materinya apa malah balik bertanya. Ketika ditanya temanya apa, naon tah, dengan sepintas langsung muncul tema ini. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Memang kalau kita perhatikan ya, kaitan dengan kata dusta ini merupakan sebuah pekerjaan yang sudah rutin dilakukan oleh kita. Yang tentu pekerjaan rutin yang salah, yang diharamkan oleh Allah, karena memang tidak boleh kita berdusta. Ya, bahkan ketika menghibur orang pun, kalau menghiburnya itu diisi dengan materi-materi yang sifatnya dusta, itu Rasulullah SAW melarang. Jadi kalau memberikan materi yang sifatnya menghibur, jangan sampai di dalamnya ada kata-kata dusta. Cek barudak tema ulah dugi kanaon, ngeprank. Ya, jangan ngeghosting cenah gitu. Itu yang terjadi saat sekarang ini Bapak Ibu. Karena hancurnya keimanan kita, hancurnya keislaman kita itu akibat daripada
dusta. Bahkan di lingkungan Muhammadiyah barangkali salah satu firman Allah yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan justru adalah ayat yang berhubungan dengan kata-kata dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ila akhir ayat. Nah, dari sini saja mari kita sama-sama berintrospeksi diri. Karena bisa jadi kita termasuk orang-orang yang suka mendustakan agama. Kita seringkali bisa terjadi seperti itu. Bahkan ada satu testimoni yang kejadian malam kemarin di atas pesawat. Peristiwanya seperti ini, Pak. Saya menangis melihat seorang ibu berangkat umroh sendirian dalam kondisi sepuh dan juga berjalannya pun tertatih-tatih. Yang bersangkutan di atas pesawat jauh dari rombongannya. Tidak satu kali pun yang namanya pembimbing menghampiri si ibu itu. Padahal ketika di cross check ditanya kenapa ibu berangkat sendiri dan seterusnya, ibu itu kemudian mengatakan, saya sudah diminta uang oleh pihak travel yang akan mengurus saya dengan kondisi seperti ini. Tetapi yang terjadi apa? Dalam perjalanan kurang lebih 9 jam, tidak ada satupun dari pihak travel yang menghampirinya. Bahkan ketika ada teman satu travelnya yang kemudian karena kebetulan mau ke toilet, ya disampaikan apa yang dikatakan oleh temannya itu. Si ibu ini sudah menyusahkan pembimbingnya. Si ibu ini sudah menyusahkan pembimbingnya, kasihan pembimbing. Dalam hal ini mah Pak, nafsi-nafsi saja Pak, masing-masing Pak. Karena kami sudah bayar masing-masing. Padahal si ibu ini justru bayarnya lebih besar. Kenapa? Karena tadi dititipkan oleh keluarganya, ingin umroh dan kemudian dimintakan bayarannya jauh lebih besar dari yang lain. Ya, ke toilet, kemudian keluar dari toilet Bapak Ibu dalam keadaan tidak memakai pakaian kebawahannya. Saya nangis, betul-betul nangis. Ini barangkali dusta-dusta yang sering kali dilakukan oleh umat Islam. Konon kabarnya berangkat ke tanah suci menyatakan labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku siap datang memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Tetapi tiba-tiba datang ke sana, bukannya tawaf mengelilingi Masjidil Haram, tapi tawafnya tawaf dengdek. Terang Bapak Ibu tawaf dengdek. Angkat di hotel ke masjid tedugi, tapi mengkol ke toko. Tah tawaf dengdek da balik di toko kieu. Kedisiplinan, ketertiban, parebut naik lift, parebut ngambil makanan, ini itu. Kenapa? Itu semuanya dusta. Kalau kita berharap menyatakan labbaika Allahumma umratan, menyatakan bahwa aku siap memenuhi panggilanmu ya Allah, tapi kemudian kenyataannya panggilan yang mana yang kemudian kita siap dipenuhi itu? Persis juga ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tidak ada konsekuensi lain selain apa? Hablum minallahnya dibangun, kemudian hablum minannasnya dibangun. Tapi hari ini kita seringkali ada sekat. Sekat pendidikan, sekat kelompok, sekat apa, sekat itu. Termasuk juga keluarga besar kita. Ada di antara kita yang kemudian ketika ketemu dengan yang lainnya. Ahda abdi Muhammadiyah. Ulah waka, jangan merasa bangga dengan Muhammadiyahnya kalau belum bisa berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bahwa saya ini seperti apa. Kalau kita belum bisa melakukan hal-hal yang sesungguhnya harus ditunjukkan sebagai seorang muslim. Karena tujuan hidup kita itu apa? Bukan hanya sekedar mardotilah menapkatkan ridho Allah. Tetapi secara hablum minannasnya bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin.
Dan yang namanya rahmatan lil alamin itu bukan hanya sekedar sesama orang yang sekelompok, bukan hanya sesama orang yang sekeluarga, tetapi semuanya yang namanya alam itu adalah semua makhluk Allah. Maka dari itu sekali lagi jangan pernah ada dusta di antara kita. Kalau boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Ibrahim Adam kaitan dengan penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan disebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan ijabah. Tetapi kemudian kenapa kita tidak diijabah? Doa-doa kita seakan-akan tidak diijabah. Kita berdoa agar Indonesia ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi dan seterusnya. Tapi seringkali bukan kebaikan yang diperoleh oleh kita. Maka kemudian ketika Syekh Ibrahim bin Adam ini ditanya oleh penduduk Basyrah ketika itu, maka kemudian menyatakan, ya ahlal Basyrah, ma tatqulubukum fi asyrati asya fa kaifa yustajabu du'aukum. Wahai penduduk Basyrah, hati kalian telah mati pada 10 perkara, maka bagaimana mungkin doa kalian diijabah? Artinya 10 perkara yang disampaikan oleh Ibrahim itu adalah dusta-dusta yang dilakukan oleh orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa dusta kita kepada Allah? Yang pertama adalah arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah tetapi tidak memenuhi hak Allah. Jadi yang pertama dustanya adalah mengenal Allah tapi tidak memenuhi hak Allah. Apa hak Allah? Ya hak Allah diibadahi. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lainnya, kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lainnya. Itu adalah hak Allah. Bahkan tadi kan dibacakan ya. Surat Al-Imran tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita ini mencintai Allah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Rasulullah. Nah, kemudian pertanyaannya, apa betul kita cinta kepada Allah? Bu, Ibu cinta ke Allah? Halo, cinta ke Allah? Bapak cinta ke Allah? Yakin? Ibu cinta ke Allah? Betul, betul. Cinta ke caroge? Cinta tuh? Halo? Ih, menit ngaku bapak tadi aku tah. Cinta ke caroge? Cinta. Yakin? Aya Allah nusaha. Bu, aya Allah caroge ibu nusaha. Nu Allah. Lamun eta caroge di sana ku Allah, ridho teu? Yakin? Ridho? Ridho. Ku Allah di sana tah caroge ibu teh, ngan ku Allah dipasikeun ka istri nu sanes. Ridho. Tahu kok ridho cenah kitu. Panu Allah. Ridho di sana ku Allah, ridho. Agilan ku Allah dipasikeun ka nu sanes. Berarti taat santa urang teh, keimanan kurang teh. Iya. Kan yang namanya beribadah itu dalam seluruh aspek kehidupan. Dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur semuanya harus bernilai ibadah. Ari urang kumaha? Apa betul kita ini sudah bernilai ibadah seluruh hidup dan kehidupan kita? Sigana tengan doana tengan saukur robbana atina fidunya hasanah we hungkul. Da giliran akhirat hasanah sareng wakina ada banarna marada rada hararese. Da anger nu diudag teh sakola, panggo paluhur-luhur. Harta paloba-loba, bapak-bapak, istri paloba-loba, da majarkeun teh sunah cenah. Pret, sunah ti manana?
Nya sunah palebah mana nanya pas seur istri. Ya. Nah, jadi yang pertama sekali lagi adalah dusta kita ini tidak memenuhi hak Allah. Mari kita jadikan hidup kita ini adalah sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kemudian kita bekerja, maka pekerjaan kita itu tidak boleh tidak boleh terlepas dari 3 unsur. Ada yang disebut pekerjaan profesional, ada yang disebut pekerjaan ibadah mahdoh, ada yang disebut pekerjaan dakwah. Jadi bekerja itu harus bernilai dakwah. Pekerjaan profesional karena kita diperintahkan oleh Allah, terutama bapak-bapak, kaum Adam untuk mencari nafkah. Ya. Itu pekerjaan profesional. Yang dilakukan harus karena Allah, di jalan Allah. Jangan kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwa pada akhir zaman nanti akan datang sayati ala nas, akan datang kepada manusia, di mana manusia itu tidak akan pernah berpikir lagi al haram al halal, mana yang haram mana yang halal. Yang penting semuanya jadi cuan, gitu aja. Ya. Karena seringkali yang berlaku kaidahnya adalah kullu syai'in bil fulus. Laisal fulus mampus. Jadi sagarupana teh kudu make duit, duit mah. Da rata-rata punten nya paluhur-luhur sakola ge supaya naon sok. Duitna leuwih gede. Percaya we sok. Da buktinya apa? Ya buktinya ya kalau orang semakin tinggi sekolahnya, semestinya apa? Kata Imam Ghazali ya, kalau seseorang memiliki ilmu, maka ilmu yang bermanfaat itu apa? Adalah ma yajidu fi khaufika minallahi ta'ala. Kalau seseorang semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin apa? Semakin takut kepada Allah. Ari ayeuna beki laluhur ilmu teh beki ngabobodo jelema anu bodoh. Bahkan aya jelema anu pinter dibobodo kuno bodoh. Kan orientasinya gitu. Ibu nyakolakeun murang kali sok kunaon sok. Nyakolakeun, tujuan menyekolahkan anak untuk apa? Hah? Dalin rek neang ilmu dalain. Sok sakola ka anu mengke lulus ti dinya mah gampang neang gawe. Betul enggak? Aku Bu lah. Aku mempenghirup keneh, jujur. Da umumna kitu. Sok cenah tuh, sakola ka pasantren, meh naon? Heuh da di imah teu kaurus atuh. Nya paribasa kan bekerja dug hulu pet salat. Ya, dari pagi sebelum subuh bahkan sudah berangkat, pulang sudah malam. Jeung anak pamajikan tidak pernah ketemu, tapi demi keluarga gitu. Tungtungna naon? Pasantrenkeun. Da supaya di pasantren mah kaurus, giliran disintrek di pasantren, ambek. Di rumah anak saya tidak pernah disentil, tidak pernah digebuk cenah gitu. Tuh geus ngabohong deui wae kan di situ. Ya, jadi kembali kepada poin tadi bahwa kita ini berdusta salah satunya nomor satunya adalah belum memenuhi sepenuhnya hak Allah. Ya. Belum memenuhi sepenuhnya hak Allah. Lain kalau orang sedang ibadah di tanah suci. Ya. Resep Bu kalau ibadah di tanah suci mah. Subuh jam qomat ya, qomat subuh itu kemarin jam 5:04. Jam 3 teh geus kamar masjid Kang Yosi. Ya. Jam 3 teh geus kamar masjid. Ai di dieu kumaha? Ya kembali we ke habitatnya kan gitu. Bahkan jarak berapa kilo pun ditempuhnya ke Masjidil Haram. Tapi kemudian apa yang ketika ditanya ibu tong rajin-rajin teuing, bapak tong rajin-rajin teuing, istirahat heula, atur fisik. Apa cenah lebar, ongkosna mahal. Berarti naon? Tah, berarti henteu teu ikhlas. Dalam mun ikhlas mah moal nyebut-nyebut ongkos mahal moal. Nggak akan nyebut-nyebut ongkos mahal. Ya kalaupun kemudian mengatakan alhamdulillah mumpung sehat, mumpung di Mekah, nggak jadi masalah. Iya mah
ongkosna mahal cenah kitu. Ya. Makanya kade ibunya lamun ibu angkat ibadah haji ka ditu teh, ibadah umroh ka ditu teh, sering kali ke masjid teh bukan karena lebar ku ongkosna mahal, bukan. Ya mumpung di tanah suci we gitu, mumpung sehat, mumpung di tanah suci, eta jawabanana, bukan karena ongkosnya mahal. Bahkan masihan oleh-oleh ibunya sok naros teh ka jamaah, ibu ieu teh mani seueur-seueur teuing balanjaan teh jang naon. Atuh udah cenah si anu cenah. Kamari teh naon makalan. Begitu keraya ibu naon orang tua dan anak nuju ngapak bu, geus dicirian dinya teh. Ieu jang si anu, ieu jang si anu. Cek si ibuna teh, si bapak eta mah tong dibere. Naon, henteu makalan kamari oge, tuh. Jadi pemenuhan nakalohnya apa enggak ada, karena kita mah seringkali berbalas pantun, melakukan kebaikan kepada orang lain kalau orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Giliran orang lain melakukan keburukan kepada kita, nu aya naon? Ambek. Ya. Ya sih karena lamun dibahas 10 secara mendetil ya moal cukup 1 jam 2 jam ya, 2 SKS sih karena. Ya, di bujang engalna we Bu, eta nomor sabaraha tadi Bu? Nomor hiji ya, bahwa nomor 1 itu adalah dusta kita masih belum sempurna memenuhi hak Allah. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu nabih. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Jadi kita baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Atau jangan pakai tidaklah, pakai belumnya. Lamun tidak mah sama sekali, ini mah masih dipilihan. Belum mengamalkan secara sempurna. Contoh yang paling kecil mah, yang paling mudah mah begini Bu. Siapa di antara kita yang hafal surat Al-Ikhlas? Apa? Atau surat kulhu? Apa? Sering dibaca. Cingnya abdi ngaoskeun Arabna, ibu ngaoskeun terjemahna. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, tos saduy kadinya. Tah nu kaduana Allahus somad, Allah tempat meminta. Nah ketika kita hanya bergantung kepada Allah, tapi seringkali lamun rek ngadaptarkeun budak sakola neang kenalan. Rek ngadaptarkeun di gawe neang kenalan. Naon maksudna eta? Aya ti kamari-kamari mah teh silaturahmi, nah ari giliran aya kabutuh silaturahmi, leres teu? Engkau kul huwallahu ahad. Engkau hanya bergantung kepada Allah. Tunjukkan kemampuan anak. Lamun kudu testing ya testing. Lulus, alhamdulillah. Teu lulus, evaluasi. Naon ku sabab teu lulusna? Gerapa punten aya nama di kalangan pasantren tertentu ge nama Pak beunang titip-titipan Pak. Begitu nyakolakeun di Muhammadiyah, di pasantren Muhammadiyah, kenal we jeung pimpinan PWM na misalkan yang saha titipkan omat ya nitipan gitu. Nilai aja blog oke da budak PWM contoh ya mah dibatur lain di dieu ya. Nggak usah titip-titipan, kalau harus ditesting ya udah testing. Kecuali kalau begini ada hak misalkan 1 PCM hak eta mah boga rek dinilai rek henteu pokona mah boga hak masuk gitu tah. Pan kudu nama sakola kader teh kitu Pak. Ada yang nama pasar bebas. Tingali nu sakola di lingkungan Muhammadiyah. Bukan hanya orang Muhammadiyah tapi juga orang lain. Bukan tidak boleh. Jadi ente kader ente. Dan sakola di Muhammadiyah mah. Ketika sakola di Muhammadiyah mah nya. Pas begitu keluar kumaha. Anger we balik deh ke habitatna. Makanya tadi ketika kita membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi pahami, pelajari, kaji, dan lain sebagainya. Sampai kepada hafal, silahkan. Bagus itu sampai kepada hafal. Tapi kalaupun kemudian tidak hafal, tidak perlu berkecil hati.
Komo deui urang nu sibuk di jalan di mana kan gitu. Komo umurna geus kolot. Ngapalkeun surat ieu apal. Alhamdulillah. Begitu maju ieu apal ieu poho deui. Kan gitu. Tetapi yang terpenting kita rajin membacanya juga dengan terjemahnya. Kalau ada guru itu jauh lebih bagus, pahami, kemudian amalkan sedikit demi sedikit. Dengan contoh tadi surat Al-Ikhlas pun, maka insya Allah tidak akan ada kekhawatiran apapun, tidak akan ada ketakutan apapun dengan situasi dan kondisi yang ada, karena tempat bergantung kita ini adalah Allah. Bu, kamarin menuju zaman Covid, ya, cung anu sanes PNS. Ayo PNS mah alhamdulillah, teu digawe oge, digaji mah anggar dibayar. Ayo dagang gorengan di jalan bisa dagang. Ento. Lamun teu dagang kumaha? Hah? Ya tamat we merennya, game over meren gitu. Tapi karena kita yakinnya kepada Allah, ya. Kita yakinnya kepada Allah, insya Allah kalau Allah kita dirizkian. Bukti naon? Ya raya keneh geningan. Tuh katingali. Nu dagang seblak, nu dagang gorengan. Ya artinya apa? Artinya ketika kita yakin kepada Allah, sekali lagi ya, dengan Al-Qur'annya tadi. Kan dia dalam Al-Qur'an sudah diterangkan. Kaitan dengan masalah rizki. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, anak yang dilahirkan dengan rizkinya, kan gitu. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Kami tidak meminta rizki, surat apa? Surat Toha. Ya, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dalam Al-Qur'an disebutkan, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, bersabarlah kalian dalam hal proses menyuruh anak untuk sholat. Ya, kami tidak meminta rizki kepada kalian, tapi kami yang memberikan rizki kepada kalian. Nah, maka apa? Di mana adanya dalam Al-Qur'an? Dan materi pendidikan pun coba, materi pendidikan mah nggak usah banyak-banyak. Surat Luqman saja, ya. Surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 itu jadikan materi pendidikan di situ. Di situ ada akidahnya, di situ ada akhlaknya, di situ ada ibadahnya. Maka dari itu yuk jadikan Al-Quran ini adalah ya kitab suci. Ayo orang benar-benar ngajadikan Quran teh kitab suci. Ku sabab suci supaya ulah kotor tadi cepeng-cepeng simpan mana lemari. Nyada suci cenah gitu. Ya, kesalahan kita itu seperti itu. Nah, hari ini pun kita seringkali ramenya Al-Quran itu hanya sekedar apa? MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Wah, pada hayang jadi kori kan gitu, jadi koriah. Wah, hadiahnya gede atuh, alhamdulillah. Hadiahnya besar Bu, ya hadiahnya besar. Sampai-sampai kalau misalkan kota Bandung ingin jadi juara tingkat Jawa Barat, ya wah sistem nate gitu. Udah KTP nu nyieun saha? Nyieun kan KTP na kan gitu, syarat-syarat nate. Nu penting Jawa Barat. Apa jadi juara umum? Yang penting mah bukan juaranya, tapi apa? Bagaimana pengamalannya itu sendiri. Itu nomor 2. Ya. Nomor 3. Idda'aitum hubbar rasul, ya. Taraktumu sunnatah. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sunnahnya ditinggalkan. Ya. Nah, di antara masyarakat kaum muslimin ada yang mengikuti sunnahnya, tapi mengikuti sunnahnya hanya sekedar surahnya saja. Lahiriah Nabi saja. Jadi hanya tampilannya saja. Janggotan. Jadi lamun bapak-bapak teu janggotan, henteu tenyunah. Oh iya tenyunah. Aya janggotan tapi dipotong. Gitu. Jadi dianggap teh sunnah lamun ya janggotan. Aya nama nu ngeband oge nya tukang band anu taleler oge jaranggotan aya nama. Malah leuwih hade tibatan janggot abdi. Itu hanya lahiriahnya saja. Yang namanya gamis. Jadi lamun mengikuti Rasulullah sunnah pakai gamis. Jadi bapak-bapak teh ieu teu nyunah. Batik tidak nyunah. Kalau batik mah Nusantara. Tidak nyunah gitu.
Hanya lahiriahnya saja. Ya. Tidak dengan sirohnya. Ya, tidak dengan sirohnya. Bagaimana akhlak Rasul. Bahkan ketika Siti Aisyah ditanya, ya apa akhlak Rasul itu? Maka Siti Aisyah menjawab, karena hulukul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Balik deh ke nomor 2 tadi, akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau kita mau mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW, hal pertama pelajari Al-Quran dengan benar. Ibu-ibunya, alhamdulillah bunya di dia mah. Tinggal ikan gelombrang, wah syar'i. Hanya anehnya kan ada yang disebut dengan jilbab syar'i, ada yang tidak syar'i. Jilbab mah teu kudu make istilah syar'i jeung teu syar'i. Disebut jilbab itu sudah pasti syar'i. Kalau tidak syar'i bukan jilbab. Bukan. Testimoni Bu ini Bu. Saya termasuk yang terbiasa menjadi pemandu, pembimbing bukan hanya ke Tanah Suci langsung, tapi pemandu anak-anak TK bermanasik. Ya, mengenalkan. Nah, ketika anak-anak TK bermanasik ya dan diantar oleh orang tuanya, yang mengantar itu mayoritas ibu-ibu, saya kepada guru-gurunya mengingatkan. Ibu guru punten ya, engke dina praktek manasikna punten ka orang tua nganggo acukna anu merenah, nganggo acukna yang memang memenuhi ketentuan syariah. Apa yang terjadi Pak? Ya. Ada praktek di lapangan mah tuh. Luhur ditiung, dihanap di dina gombrang, nepi ka dieu. Kahandapna lejing. Kerudungna bener, ka dieuna eta naon carang. Katingali lebetanana teh. Aduh astagfirullah cing teh kumaha ieu teh. Ya. Ternyata bukan hanya di tanah air, orang yang umroh pun sama Bu. Begitu umroh teh, ibu-ibu ya mah Pak, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Ya ada bapak-bapak mengen 2 lembar kain. Ibu-ibu kan pakai pakaian biasa. Pakaiannya teh Pak alus-alus, Pak. Pantes menghadap Allah. Ibarat kita menggunakan kain kafan. Nah, kita ini seringkali apa? Ya seperti itu adanya. Maka dari itu yuk kita mengikuti sunnah Rasul itu ya sedikit demi sedikit. Usahakan. Hanya kita seringkali terjebak dengan kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Sunnah teh naon cenah? Sunnah teh naon? Dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Daku sabab tidak apa-apa ya enggak usah dikerjakan. Kan gitu. Ya. Kerjakan sekalipun itu hanya sekedar sunnah. Karena kita mengaku mengikuti contoh Rasulullah. Ya. Ini kepada para gadis, aya gadis di dia ya, ya nu araranom kade, bisi aya naon, bisi aya bujuk rayu ti pamuda kade. Pan biasa gitu aya pemuda mah nya sok bujuk rayu. Kumaha bujuk rayu nate? Aku tidak setampan Nabi Yusuf. Aku tidak sekaya Nabi Sulaiman. Dan aku pun tidak sesoleh Nabi Muhammad SAW. Tapi aku siap menjadi suamimu yang akan membawamu ke arah surga bersama-sama. Tungtungna tepret meureun kitu. Iya, kana ngabayangkeun nya pamaga teh hayang cenah gaduh istri teh siga Siti Khadijah. Siti Khadijah nya gaduh harta dipasikeun cenah kacarogena teh kanggo dakwah. Beda cenah jangan istri-istri saat ini. Boro-boro duit salaki, boro-boro duit istrina cenah duit salaki oge. Sumput-sumput we, kurang jeung kurang cenah kitu. Moal ai jamaah pengajian keluarga mah moal. Ya mah di ditu Bu, di negara batur ya makan gitu. Ya. Ya tinggal ibu kalau digitukan sama suaminya, ingin suaminya seperti ibu teh seperti Siti Khadijah, balikeun we. Ai akang tos siga Nabi Muhammad gitu we. Tetapi prakteknya yuk kita sedikit demi sedikit mempelajari, mengkaji bagaimana sunnah-sunnah itu bukan hanya sekedar surahnya, tapi bagaimana sirohnya dan bagaimana sarirohnya. Artinya bagaimana pekerjaan Rasulullah dalam ibadahnya, bagaimana akhlaknya dan kehidupan keseharian. Bukan hanya sekedar lahiriah fisiknya saja. Ya,
Bahkan anak-anak pemuda hari ini banyak yang bisa kemudian mengeluarkan dalil. Ketika rambutnya pakai warna coklat kemerah-merahan. Ini kan rambut Rasulullah. Hadisnya ada. Tah, panjangna sakieu cenah gitu. Jadi kan fisikna hungkul. Fisikna hungkul. Tapi sifat-sifatnya enggak. Jangan sampai seperti itu. Itu yang ketiga. Dusta kita belum sepenuhnya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat. Idda'aitum adawatas syaitan wa ta'tumuhu wa wafaktumuhu. Kalian mengaku memusuhi setan tetapi masih mematuhi dan menyetujui keinginan setan. Ya. Jadi setan teh diakui sebagai musuh, tapi ya langkah-langkah setan masih diikuti. Ya, kade punya tah dunyara peng HP kade daya nama HP teh bagaikan tabung oksigen atuh. Teu mana mamawa HP. Ya, lamun teu mawa HP teh eungap. Makanya ada anak kecil ya, anak kecil di TK ditanya, "Nah, cita-citamu mau jadi apa?" Anak itu menjawab, "Saya mau jadi HP." Kenapa kamu mau jadi HP? Karena ibu bapakku bangun tidur pegang HP. Kemana-kemana pegang HP. Mau tidur HP. Saya ingin seperti HP. Yang dipegang, yang dipeluk, diperhatikan sepenuhnya oleh ayah bunda kan gitu. Nah makanya kate ya. Kan kita disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu duhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hati-hati langkah-langkah setan. Ya, langkah-langkah setan. Sebab setiap doa itu salah satu doa yang harus kita panjatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah doa isti'adah. Ya, isti'adah. Ketika anak dilahirkan, doa yang diucapkan apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Bahkan sebelumnya ketika kita ingin punya anak, ya, ketika kita ingin punya anak, melakukan hubungan suami istri, maka kita pun melakukan ya berdoa meminta perlindungan kepada Allah, ya. Kan gitu, dari mulai doana atau dibacakan di demernya Bismillahirrahmanirrahim janibnas syaitan. Kan gitu. Apal Pak? Bapak apal? Ada bisa itu apal. Sebab ada hadis yang cukup panjang Bu ya. Ketika suami istri berhubungan dan tidak memohon perlindungan kepada Allah, ya, maka kemudian setan mengakui bahwa anak yang dikandungnya itu, ya anak yang dikandung oleh ibu tersebut itu adalah anak mereka. Matakna pantas lamun ayeuna barudak ayeuna loba anu da setan teh Pak di Bandung matos permisi Pak sudah pamitan. Ya ka Allah teh. Ya Allah abdi mah izin pensiun dini di Bandung. Naon make pensiun dini sagala? Sieun Pak. Ya Allah aku takut kepada manusia. Kenapa? Karena di Bandung sudah dimakan mie setan, mie iblis di dalalahar, kiripik setan di dahar. Tuh. Ya, panaina mah kitu, make jin oge no, make baju ge make jin kan. Ya, sok tingali. Ini awas Ibu ya, kalau dagang awas, jangan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ya, halal, tapi kalau diberi nama setan, diberi nama iblis, nauzubillah min dzalik. Tuh, yang di online itu ada apa? Jualan ya, mie iblis, kiripik setan, kan gitu. Nauzubillah, nu dagangna siga, cek ibunya.
Awas, langkah-langkah setan. Setan menggoda nabu, wah punya planning banyak. Bapak ibu pasti akan digoda. Ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setan menggoda kita agar kita tidak memenuhi sholat. Tapi karena kitanya orang soleh, ya, orang yang beriman pada Allah, segera ngambil air wudhu dan berangkat untuk sholat. Setan datang lagi. Apa yang terjadi? Digoda lagi agar sholatnya tidak khusyuk. Dan itu yang sering kali terjadi. Allahu Akbar. Nya jadi kabaruka. Oh ya aturan ke sholat yang planning dah tuh. Ya. Begitu sholat subuh, tadi sholat subuh, Allahu Akbar. Kayak pengawasan keluarga. Angkatnya jam sabaraha. Ya, terus inget deh aya door prize moal ayeun engkenya cenah gitu. Kan biasanya dia masuk aya door prize punya. Ya, piknik naon nu can ka bawa ingat ke salat teh. Tadi goda ku setan teh. Maka ketika itu terjadi godaan ya kita beristiadah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok pahami bacaan salat teh. Ya pahami lenyepan sehingga sholat kita ini tidak seperti pencuri, ya mencuri rukunya, mencuri sujudnya, kayak gituan. Sing tumanina kan gitu. Makanya di kaidah fikih ya begitu ditinggal dilihat rukun sholat, rukun wudhu, ujung-ujungnya apa? Tertib tumanina. Ya tumanina. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ini kita tidak mengikuti langkah-langkah setan yang setan terus menggoda. Alhamdulillah kita bisa sholat dengan sempurna, khusyuk. Tidak ingat apa-apa kecuali ingat kepada Allah. Tetapi kemudian beres sholat, ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah. Pas begitu di rumah, ya orang rumah bilang, "Mah, tadi ada si Uwa kesini." Alhamdulillah, mamah lagi sholat. Ya udah dibilangin tadi. Iya, dan mama tadi tidak ada. Yang di sini mah semua dapat uang kecuali mama. Ada terbersit di hati kita. Mun gitu mah. Ya. Berarti naon? Gagal ta salat kita. Gagal salat kita. Setan mah terus Bu ngagoda. Ya. Ngagoda setan. Tak bapak-bapak nurus Persibnya bobotoh. Ngabelaan teh salat berjamaah dah yang nonton Persib. Nonton Persib. Itu. Ayeuna soleh mah henteu akeun bae. Salat we kan gitu. Begitu Persib eleh ceuk anu nu nonton teh, nyaho kieu mah cenah. Ning salat we tadi teh ngilu berjamaah gitu. Nah, sabalikna cek lu salat nya. Wah, ya udah sholat. Oh, aya naon di dinya? Ria muncul, pamer muncul, sombong muncul, gagal deui we kan gitu. Setan mah terus, Bu. Setan mah terus muncul. Ibu masak, ya wah setekar kebok masak, segala rupa geus disiapkeun. Begitu datang keluarga, anak datang, suami datang, teu ditingali acan. Ya, boro-boro dituang, ditoel ge henteu. Tong amek, Bu, entong. Ya, ulah kieu. Ye, mama teh capek. Tita tadi teh ye pak bermelaan itu ye. Reka arisan oke terlambat gara-gara ye masak. Man itu di dahar teh itu di pelong-pelong acan. Tong ambek. Ya, bisa jadi masakanana teu ngeunah. Sadar diri we palebah dinya mah. Ya. Udah. Oke, kalau tidak ada yang makan, ya kalau tidak ada yang makan udah. Kita sodakohkan, kita bagikan, kan gitu. Udah selesai, nggak usah jadi rame kan gitu. Tunggu teh punung, we alim deui masak. Udah tuh dituang teh. Nah setan mah Bu terus ngagoda Bu. Di pekerjaan kita di mana-mana kan gitu. Ya, padahal hidup ini adalah ujian, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, kebohongan kita masih tunduk kepada setan. Yang kelima, idda'aitum duhulal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengaku ingin masuk surga tapi tidak beramal
untuk pisurgaeun. Ngaku aya nama, ibu hoyong mlebet surga? Halo, ibu hoyong mlebet surga? Hoyong, bapak alhamdulillah si ibu sudah pengen masuk surga gitu. Ya, udah hoyong mlebet surga? Nah, bapak-bapak mah atuh bu lamun ibu hoyong mlebet surga teh. Cek si bapak alhamdulillah karena pintu sudah dibukakan gitu. Nya cenah bejana gitu ngawayuh diwayuh teh dimudahkan masuk surga di mana keteranganana. Ya. Sok aya wae dibuat-buat teh nu itu teh. Ya, di mana keteranganana. Tapi intinya yuk kita beramal untuk pisurgaeun. Sok tingali. Naon ieu nu pisurgaeun teh? Ya. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 218 disebutkan innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah yang berharap mendapatkan rahmat Allah. Karena syarat masuk surga itu adalah memperoleh rahmat dari Allah. Ya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Ya, apa kata Rasulullah? Aku tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan amalanku saja. Aku bisa masuk surga ketika aku memperoleh rahmat dari Allah. Nah, jadi artinya mari kita berikhtiar untuk memperoleh rahmat dari Allah agar kita masuk surga. Caranya iman, hijrah, jihad. Ya, iman, hijrah, jihad. Iman pada Allah, pasti insya Allah kita beriman pada Allah. Tinggal kita lihat dalam Al-Quran. Dari mulai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diterangkan ciri-ciri orang yang beriman seperti apa. Kemudian hijrah. Ya, kalau dulu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau hari ini kita tidak perlu banyak hijrah. Di Bandung hijrah ke mana. Kecuali pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Hijrah yang harus kita lakukan adalah lebih kepada hijrah manawi. Ya, lebih kepada hijrah manawi, bukan hijrah dalam artian pindah tempat, tapi hijrah yang sifatnya dari keburukan hijrah kepada kebaikan, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Kalau makan kita hijrah dari yang tadinya makanan kita ya termasuk golongan RW 06. Bapak tahu RW 06? Naon? Robog. Nah, kita hijrah, makanya jangan seperti itu. Ya, ancin. Ya. Yang tadinya segala macam dimakan, pilih mana makanan yang sehat, apalagi bagi orang-orang yang umurnya sudah lanjut, sudah di atas. Komo nu gaduh asam urat mah. Ya, kade asam urat, naon deui? Kolesterol, naon deui? Diabetes, darah tinggi, ulah kieu ari pas bade tuang, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Dituang, beres tuang. Cedud teu tiasa mapah. Dipariksa darahna, tensina tinggi, kolesterolna naik. Di dia teh jejedudan bunya kan gitu. Nah, ulah dugi ka kitu. Makanya sadar dirilah. Lah, hijrah teh diantawis tadi nu karar itu we. Nu biasana sok jalan-jalan wae ka mall nya, lain ka mall nya, lain jakat mall. Aya nama jakat mall. Nya lajismu sudah ada di sini. Programnya jelas, sasarannya pasti. Sok aya nama. Ibu, bapak misalkan ayeuna teu tiasa infak nu sifatna ageung, infak nu sifatna alit, sumpingan lajismu nya naon? Nyungkeun kenceleng. Aya kenceleng infak keluarga. Sok nyungkeun kenceleng. Catat alamatna, nomorna, nyaru etana. Sok, bade dikadiekeun sakali mangga, bade ditelepon kula ka dieu ka lajismu, ya punten kenceleng tos pinuh gitu. Dan enggak usah tahu lah kapan berapa isinya mah. Kalaupun kemudian nanti dari lajismu nanti menyampaikan laporan besarannya, nah gitu. Alhamdulillah, ulah kieu begitu disampaikan, gede. Allah gening. Gede, entong, udah sakan aja gitu. Ya, hijrah tete hijrah. Nu tadina tara infak jadi infak, nu tadina tara berjamaah jadi berjamaah.
Ya mudah-mudahan ya kakuping ku penghuni komplek mujahidin. Ya penghuni komplek mujahidin ge Bu, nu mondok di mujahidin oge, nu ngadon mondok nya aya keneh Bu teh nu tarada rek salat subuh ka masjid. Bae dibejakeun di dieu lah lindek di era-era kade. Parkir motor teh ngajajan nepi ka pinuh. Ai di dieu dihitung teh sakitu deui, eta deui, eta deui, eta deui, eta deui. Eta ge di tila luar di nya. Nah, kade sok hijrah. Nu tadina jam medut wae aya nama hijrah, tersenyum. Nu ulah teh naon? Surah seri sorangan. Panggih jeung batur keur nyeri huntu ge, senyum we. Kunaon teh daek seuri? Nyeri huntu. Senyum we biasa. Gitu. Lain ieu mah baeud. Kunaon baeud? Da teh boga duit teh apalah. Da lamun boga duit mah teu baeud. Yo, hijrah ya, hijrah. Banyak Bu ya dinikan, nggak usah pindah tempat, mus pindah di dia imah, pindah di kaditu. Keun bae eta mah kita anu kontraktor. Ya anu kontraktor mah kan biasa pipindahan. Ya, tapi kalau kita udah punya rumah sendiri, ya bikin nyaman saja, ya. Karena yang namanya bertetangga mah kumaha urangna, bagaimana kitanya. Urangna goreng dah pasti batur goreng ka urang, tapi kalau kitanya baik, alhamdulillah kita baik, ya. Itu yang kelima. Yang keenam. Apa yang keenam? Idda'aitum najata minan nar, ya. Waromaitum fiha anfusakum. Kalian mengaku ingin selamat dari api neraka, tetapi menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalamnya. Jadi dusta kita ini adalah menjerumuskan diri sendiri ke jurang neraka. Artinya apa? Melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Contoh yang paling mudah adalah gibah. Apa? Gibah. Ya, gibah itu termasuk yang amalan yang bisa masuk neraka. Jangankan masuk neraka, dikubur pun akan disiksa oleh Allah. Nah, maka dari itu hati-hatilah kita menggibah. Ya. Kalau bapak ibu jadi YouTuber, jangan jadi YouTuber yang kemudian hanya sekedar menghibur tetapi juga harus mengandung nilai dakwah. Ya, ulah sok ngeprank. Dor ngeprank di kantor polisi. Wah, salah kaprahnya kan gitu. Ngeprank ini, ngeprank itu entong. Ya, awas. Jangan hanyut dengan TikTok. Ya, komo ibu-ibu tadi jilbab TikTok di masjid gituan, aduh ulah. Itu pinarakeun hungkul teh. Awas. Dari ucapan kita, dari sikap kita. Itu yang ke-6. Ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjuruskan kita ke dalam api neraka. Ya, itu dusta kita. Kemudian yang ke-7. Qultu innal mauta hakun walam tasta'idu bih, ya. Menyadari akan mati tetapi tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Jadi kita ini yakin bahwa kematian itu pasti datang, tetapi seringkali tidak dalam keadaan siap. Kalau kita dalam keadaan siap dijemput oleh malaikat Ijrail, berarti kita harus ada dalam keadaan zikrullah, ada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kalau kita yakin akan kematian. Ya. Malaikat Ijrail teh Bu teh nuju nutur urang. Tuturkeun teh duka saheula ya teh. Kalau secara syariat mah nya nu sarepuh heula ya teh nya. Ibu meureun ngesepuh abdi rada anom keneh meureun kitu nya. Ibu heula nu sepuh kan gitu. Tapi bisa sabalikna nya. Ya, tiasa sabalikna kitu nya. Ibu sepuh abdi anom, tiasa anu anom ti pengker, tiasa teh. Nya sabalikna kan kitu nya. Mun sabalikna ibu nu ti payun, abdi nu ti pengker. Tapi kan tidak bisa begitu. Orok wae bisa, yang masih dalam kandungan juga bisa dimatikan oleh Allah kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sok kade ya. Ulah sok julid, ulah sok iri, oleh sok dengki naon.
Batur menang anu gebog, batur menang anu gebog, teu kudu sok batur rek menang meuli naon mangga pek teh teuing. Nya da eta mah geus dirizqina ku Allah gitu. Urang mah tenang we. Ibarat balanja mah di kasir, lamun ibu bapak urang teh balanja di pasar apa di kasir apa di mall, ketika belanjaan kita semakin banyak berarti di kasir semakin lama. Tangge sama di sana juga diperiksa teh lebih lama. Ya. Wah, dosa iya dosa itu dan lain sebagainya. Nah, orang mah mudah-mudahan dibersihkan dari dosa kan gitu ya. Tetap sabar ya, tetap bersabar kan gitu. Karena kita apa? Siap mati. Indah seandainya ketika malaikat Israel datang kepada kita dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Kita jawab waalaikumsalam. Maka kemudian malaikat Israel menyampaikan kepada kita bahwa malaikat Israel sudah diperintahkan oleh Allah ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu. Maka dibukakanlah pintu surga. Indah kata Bu. Makanya lihat orang-orang yang soleh matinya dalam keadaan tersenyum. Tapi kalau orang-orang yang tidak soleh matinya dalam keadaan tidak tersenyum. Kenapa? Karena ketika ruh dicabut diikutinya maka kemudian yang ada apa? Mulutnya terbelalak. Kenapa? Karena tidak mau ruhnya dicabut oleh malaikat. Tapi kalau orang yang soleh, begitu ruhnya dicabut dia dengan ridho. Dibiarkan dicabut. Kenapa? Karena akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kan gitu. Ya mudah-mudahan. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh para khotib Jumat. Surat Ali Imran 102. Naon Pak? Ali Imran 102. Khotib sok sering dibaca. Ya yuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa. Jadi janganlah mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar dalam keadaan Islam. Da Islam yang sesungguhnya mah kita tuh harus pasrah kepada Allah. Ari urang mah kebanyakan ya hanya sekedar Islam. Baik cenah da orang Islam kabeh masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Ingat nih bapak-bapak yang ikut pengajian, dulu pengajian apa ya menyambut Ramadan, asa Idul Fitri. Di ruangan auditorium oleh Pak Atian Ali. Itu materinya itu, surat Al-Hujurat. Ya, itu menyebutkan. Jadi ketika sekelompok orang waktu itu menyatakan, aslam tuh aku sudah Islam. Maka kemudian kata Rasulullah, ya berdasarkan wahyu dari Allah, belum. Kenapa? Karena Islam bukan hanya sekedar pengakuan, tapi bagaimana dibuktikan untuk beramal. Ya, dibuktikan untuk beramal soleh. Ya, itu yang ketujuh. Kebohongan kita yang ketujuh adalah menyadari mati, tetapi tidak bersiap-siap untuk menghadapi kematian. 8. Ya, yang ke-8-nya istagoltum bi'uyubi ikhwanikum wala tarona uyuba anfusikum. Kalian sibuk memikirkan dan mengurus aib orang lain tapi tidak melihat aib diri sendiri. Jadi ya kita tidak melihat aib diri kita sendiri, lebih banyak melihat orang lain. Jadi lamun batur salat ya tuh si anu kan gitu. Tapi diri kita sendiri tidak dilihatnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kan ya, makanya Bu hati-hati ya. Yang namanya medsos hati-hati. Awas, yang namanya medsos hati-hati. Sekarang ini aduh Masya Allah. Ya. Yang namanya gibah bahkan menjurus fitnah itu sudah banyak. Jadi kita mah udahlah. Gak usah mikirin dalam artian udah gak usah membicarakan aib-aib orang lain. Tapi kalau ada orang lain yang merupakan saudara kita melakukan kesalahan bukan untuk dibicarakan tapi dakwahi, ingatkan. Ya, diingatkan. Ya. Kemudian yang ke-9 ya. Akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kalian memakan nikmat dari Tuhanmu tetapi tidak pandai bersyukur kepadanya.
Jadi dusta kita yang kesembilan, merasakan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, tetapi tidak mau bersyukur. Maka dari itu miliki sifat ifah, miliki sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati, syukuri. Ya. Jadi kalau kita makan ya, pas begitu makan, ya nikmati makanan yang ada. Ketika kita makan di hadapan kita, ya ada gurame, ada iga bakar, nikmati saja Bu ya kan gitu. Jadi nggak usah ngeluh. Nyonya ada jeung gurame kan gitu. Artinya kalaupun hanya sekedar garam apa, nikmati saja. Ya. Maka saya sering kali menyampaikan di ibu-ibu pengajian Bu di kampung ya. Apa jurusnya? Saya sering kali menyebutnya ya memiliki sifat fatonah dalam masak. Jurusnya jurus tahu. Tos emut Bu jurus tahu. Ya. 7 hari suami ibu memberikan tahu. Nggak usah mengeluh. Terima tahu itu, syukuri. Ya. Proteinnya tinggi di situ. Hari pertama tahunya digoreng. Hari kedua tambahan toge. Hari katilu tambahan sosin atau napi paksoy. Terus kan gitu. Hari keopat. Ya. Tah lamun hari ke-7 tahu keneh wae nya dengan ucapan bismillah ku ibu tadi kitu tinggal nyeksik bawang daun, nyeksik saledri, punya lebatkan salam ya, pakai bumbu masak, gaduh daun bungkusan ku daun, tegaduh daya nama usum plastik, tapi yang sehat mah dengan daun ya, sok kan gitu. Makan bismillah we gitu. Dikersakeun ku Allah nya. Ku Allah teh kumaha? Wah, ya udah dicabut rezekinya. Tidak punya apa-apa, di rumah hanya sekedar beras. Beras gesesana. Kita tetap ya ifah qanaah, berserah diri kepada Allah. Ambil beras itu. Cuci bersih. Setelah dicuci masukkan ke Magicom. Lihat di dapur ada sisa salam, masukkan. Ada sisa bawang, masukkan. Aya naon? Plastik minyak goreng sesana kitukeun. Caina langkungan sakedik cetrek we dengan bismillahirrahmanirrahim. Nikmat moal. Nikmat. Dan naon oge aiku ikhlas mah nikmat. Itu yang namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasrah, sumrah kepada Allah. Bersyukur dengan apa yang ada. Ya, bersyukur dengan apa yang ada. Ya, persis seperti para gadis ya, ketika ditanya, "Neng, ingin suami itu kriterianya seperti apa?" Pak, bagi saya mah yang penting punya kepribadian. Ya, apapun adanya akan saya terima. Alhamdulillah. Efeknya aya lanjutanana, Bu. Yang dimaksud dengan berkepribadian, calon suami saya harus punya rumah pribadi. Harus rumah mobil pribadi. Harus ada ini, harus ada itu. Atau bukan juga berkepribadian. Ya, balik lagi ke tadi, jadi intinya nikmat yang diberikan oleh apapun, sekecil apapun, syukuri. Ifah, qanaah kedepankan. Bahkan pernah ibu, bapak, riwayat yang menceritakan seseorang yang berteduh di bawah pohon beringin. Ya, di bawah pohon beringin, kan moyokan karena takal caringin teh. Ya mah tangkal teh sakitu gedena cenah. Ai buahna segede leutik gitu. Efeknya nunutan, begitu nunutan buahna murah. Coba lamun sagede duren. Geus bonyok. Matak naon? Bersyukur. Ya, bersyukur. Kan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran pun disebutkan. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Terakhir yang ke-10 ya, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Menguburkan jenazah tetapi tidak menjadikan pelajaran darinya.
Jadi orang telamun aya nu maot, ibu-ibu oge nya yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, ibu-ibu mah tong ngiring ka kuburan teh, tapi keukuh hoyong ngajajabkeun. Komo lamun anu ngantunkeunana eta tokoh. Nya, manira ribut teh paheula-heula, harayang ngantunkeun, padahal ngabantuan ge henteu. Ya, kemudian bersaksi, saya ikut bersaksi bahwa ini adalah orang yang soleh, tapi lupa kepada dirinya sendiri. Ya, lupa kepada diri sendiri, nguburkeun terus menerus kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika ada yang ketika kita ikut menguburkan jenazah, maka tafakuri kita pun akan dikuburkan dan kemudian bertanya pada diri kita sendiri, amal apa yang sudah kita miliki. Sehingga ketika kita dikuburkan, maka kita diterima oleh malaikat munkar dan nakir. Indah ketika malaikat munkar dan nakir bertanya kepada kita, kita lolos dan kemudian diperintahkan untuk istirahat dengan tenang. Bagaikan tertidur dengan mimpi-mimpi yang indah. Mudah-mudahan. Ya, setiap kita berangkat mengantar orang ke kuburan atau melakukan ziarah kubur, mudah-mudahan semuanya mengingatkan kepada diri kita, jangan sampai ada dusta di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu barangkali itu ya. Silakan barangkali sebelum ditutup ya, ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini menjelang siang. Selanjutnya mungkin yaitu sesi tanya jawab kepada ibu bapak hadirin semuanya. Dipersilahkan bagi ada yang mau bertanya. Kita ada door prize, nanti ada yang bertanya insya Allah mendapatkan hadiah. Baik, mangga. Siapa petanya pertama? Cik satu. Langsung dioper aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyarti dari Parakan Saat. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai kajian jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah paparannya sungguh luar biasa. Ternyata dari hal-hal kecil juga banyak yang tidak memenuhi hak Allah. Yang saya ingin tanyakan pada kita flashback ke belakang, pada saat Habib Rizik terjadi sesuatu sampai memakan korban, ada seorang dai yang menyampaikan bahwa dai kondang lah Pak Ustadz, menyampaikan bahwa dia bertemu dengan Rasul dengan bla 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 segala macam. Kemudian setelah berurusan dengan kepolisian, dengan entengnya dia menyampaikan bahwa saya hanya ingin menghibur keluarga korban. Bagaimana hukumnya seperti itu Pak Ustadz? Sementara dia itu seorang dai kondang menyampaikan dan dia memang tidak bertemu dengan Rasul, hanya untuk menghibur keluarga korban saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita mendapat ujian dari Allah mengenai kekurangan ekonomi, kita selalu berdoa untuk minta kepada Allah, tapi terbesit dalam hati kita, Allah itu kan tidak memberikan rezekinya jatuh dari langit. Kita harus bekerja, harus berupaya. Apa itu tidak seolah-olah tidak mempercayai Allah? Boleh nggak kita punya pikiran seperti itu? Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja ya. Baik, yang pertama ada sebuah hadis ya. Rasulullah SAW menyatakan ya, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdibu liyudhika bihil qaum wailul lahu. Rasulullah SAW bersabda, celaka bagi orang-orang yang berbicara lalu bohong, orang-orang tertawa atau terhibur, ya. Maka sungguh celaka dia.
Jadi artinya ya kalaupun kemudian mau menghibur itu satu sisi bisa dibenarkan, tapi di sisi lain ya bohongnya jangan berlebihan. Iya, jadi bohongnya jangan berlebihan. Memang ada hadis yang lain, suami ngebohong ke ibu tapi untuk menghibur gitu. Ya, tapi juga ada suami yang membohonginya apa? Bukan menghibur, menutup diri, ada ya. Atau sebaliknya. Nah, kalau sudah membawa-bawa mimpi dengan Rasul, itu barangkali harus ditiadakan. Jadi jangan sampai kita berbohong berlebihan sambil membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan memang itulah saat sekarang ini. Ya, ada sebuah hadis yang menyatakan ya bahwa suatu saat nanti ada zaman di mana akan ada ulama ya, tetapi ulama ulama yang menebar fitnah. Ya, dari mereka keluar fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Dan sekarang sudah terjadi itu. Itu yang pertama. Hiburan boleh, tapi tidak boleh berlebihan, apalagi sampai mengaku-ngaku mimpi dengan Rasul. Yang kedua kaitan rizki dan ikhtiar, ya kita kewajiban ikhtiar itu, ya kewajiban ikhtiar itu. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan kekurangan rizki, ya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kemudian ya kita tetap berikhtiar. Hanya ikhtiar kita itu belum tentu diperoleh hasilnya dari di mana kita tempat bekerja kita. Ya, bisa saja hasilnya dari mana aja. Itulah yang kemudian kewajibannya tetap seimbang, doa dan ikhtiar. Kalau ikhtiar sudah maksimal, ya kita tinggal berdoa secara jangan pernah putus asa, ya. Jadi tidak disalahkan orang seperti itu. Bagus, memang harus berikhtiar. Bukan berarti ikhtiar kita itu tidak percaya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, bukan. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah menyampaikan doa kepada sahabat yang memiliki utang. Ya, dia seorang budak dan menyatakan kepada tuannya ya agar dia dibebaskan dengan cara ditebus. Nah, oleh tuannya diperbolehkan, tapi dia belum punya. Yang kemarin di kajian Ahad subuh kemarin, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Jadi Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan doa mah panjatkan, ikhtiar mah terus bekerja. Tapi yang pasti rezeki tidak akan pernah tertukar karena rezeki itu tertakar. Sedikit saja Kang Budi, ya. Ini testimoni saya pribadi, Bu. Ceritanya gini. Alhamdulillah ketika berangkat umroh membimbing, itu ada jamaah yang ngasih uang. Jadi ngasih uangnya itu dikepalkan, dimasukkan ke saku. Begitu dimasukkan ke saku, udah selesai ucapan terima kasih, apa yang terjadi? Begitu dibuka, alhamdulillah Bu, Pak, itu uang selembar tapi $100. $100 sabaraha? Ya 1.400.000 lah ya, 1.400.000 lah kan gitu. Oh, atoh tuh Bu, atoh Bu. Wah udah, kalau dibawa ke Indonesia uang itu nggak akan laku. Saya tukar di sana dengan real. Ya, begitu keluar dari money changer, yang memberi uangnya nelpon. Assalamualaikum Pak Ustadz, punten manawi abdi kaicalan artos $100. Bilih eta lepat masihkeun, abdi teh maksudna mah bade masihan teh mung $100. Salah mikeun Bu. Mangkani geus ditukeurkeun Bu tah. Ceritanya apa ya udah, karena kebetulan alhamdulillah ya, saya ada rezeki dalam bentuk dolar, udah. Iya Pak, ada di kamar, nggak bohongnya. Ya itu juga jangan sampai memalukan yang memberi kan gitu. Udah. Ambil aja. Nanti Pak kita ketemuan di ruang makan. Ketemuan dikasihlah uang yang $100 anu jeg-jereg tadi teh. Ya, yang tadi udah ditukar. Kasih aja. Jadi tukar deh Ibu. $100 ditukar dengan $100. Udah.
Ya, ngadoa we. Naon doana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambahan. Naon doa tambahannya? Allahumma ajurni fi. Nah, tambah doa itu. Udah pendek cerita. Pulang ke Indonesia, tapi pas di Jeddah ada jamaah yang manggil ke kita. Begitu jamaah yang manggil ke kita, kemudian dia mengeluarkan dompetnya. Ketika dibukakan dompetnya, mengeluarkan uang $100. Set. Pak Ustadz, karena Pak Ustadz waktu di Mekah, di Madinah sibuk, saya nggak sempat ketemu, ya kita nggak sempat ketemu. Ini masih ada waktu lah, barangkali mau belanja di Jeddah. Dikasihkan secara terang-terangan 100, sifat manusia bu diganggu ku setan. Awas bisa ngeprank deh. Tapi kan tadi diberikannya secara terang-terangan, ya udah diterima. Alhamdulillah, hatur nuhun, jazakumullah asal jajah. Tadi rezeki sudah ditakar, tidak tertukar. Sakuan kan kabawa tas $100 teh ka Indonesia. Ay acanakeun jang bebeb di bumi. Bebda. Artinya apa? Yakin Pak. Ya, saya sering kali keyakinan model itu Pak nggak nyangka Pak. Makanya yakin ya yakinlah ya diuji 2 tahun kudu cicing di imah tuh bisa kemana-mana. Alhamdulillah pada nyalamporkeun we teu kudu meuli minyak goreng sampur maya nyamporkeun minyak goreng teu kudu meuli beas nyamporkeun beasna aya nu ngirim saha nu ngirimna Allah melalui siapa ya macam-macam ya. Ya kalau saya ceritakan testimoni semacam itu banyak Bu. Tapi intinya apa? Yakinkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan tidak puas. Pak Ustadz, mohon maaf sebetulnya yang kaitan tadi memimpikan Rasul. Mohon maaf sekali. Apa ada manusia biasa yang memimpikan Rasul itu? Insya Allah ada. Ada. Tapi tidak semudah tidak itu. harus diceritakan dan tidak usah diceritakan. Nikmati saja sendiri gitu. Soalnya ada tetangga saya baru tiba-tiba di dalam audien dia langsung bicara bahwa saya tahun sekian mimpi Rasul gitu. Ya udah, tinggal bilang kita aja alhamdulillah. Dah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Mangga untuk penanya kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gumilar dari Bale Endah. Pak Ustadz, saya bertanya, Rasul pernah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Ini ketika berlaku, ketika kita mau tadi mengerjakan sholat, ketika kita takbiratul ihram, tadinya sudah niat ikhlas, maka kita sudah pikir kita kemana-mana. Maka Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Nah, akan tetapi dari hal itu makanya banyak orang itu sering atau melakukan sholat akan tetapi tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mungkin ada sedikit trik mungkin supaya hasil dari sholat yang kita lakukan itu berdampak dalam kehidupan sehari. Dalam doa selanjutnya Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasya'u wa min nafsil la tasba'u wa min ilmin la yanfa'u wa min du'ain la tusma'u. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami ditaros khusus sareng dampak rumaos abdi kita acan. Iya mah kita berbagi saja ya. Satu, itu doa itu bisa diamalkan ya. Jadi kita minta kepada Allah agar hati ini khusyuk ya, agar hati ini khusyuk, ilmunya bermanfaat ya dan seterusnya. Ada rumusnya gini Pak, rumusnya tinggalkan, tanggalkan, tunggalkan. Apa Bu? 3T. Tinggalkan. Yang pertama tinggalkan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, apapun urusan duniawinya, tinggalkan. Selama kita masih mengingat apa yang menjadi urusan dunia,
Nggak akan pernah kita khusyuk. Boro-boro ada dampaknya, ada asarnya ketika kita sudah sholat. Tinggalkan. Begitu kita mau sholat, ya kompor lagi nyala, matikan. Jemuran, jahitan heula. Gitu. Komo ayeuna usum, hujan. Karena bisa jadi ketika Allahu Akbar baru juga 1 rakaat, hujan, udah. Wassalam eta ya. Popoean base, sholat, teu husu, gagal 2 anak. Ya, artinya apa? Jangan melakukan perbuatan dunia ketika kita mau fokus ibadah. Tinggalkan. Orang yang ke tanah suci juga sama. Ya, banyak orang, bukan banyak, atau ada orang yang ke tanah suci tidak bisa meninggalkan tanah air. Dah HP teh Pak dicapang terus Pak. Oh cenah eta gieu pun, itu gieu pun. Masih kena ngatur proyek. Udah, enggak usah ngatur-ngatur proyek, serahkan pada Allah. Testimoni lagi Pak. Saya dulu ada seorang pegawai bank yang di dalamnya beliau itu ahli di bidang IT di bank itu. Karena hanya dia yang tahu, maka kemudian dari Bandung nelpon. Ya, Pak, mohon ini, jadi ada itu. Alhamdulillahnya si ahli IT itu berkata, mohon maaf saya sedang cuti, saya mau fokus ibadah. Urusan pekerjaan silakan urus yang aktif. Tapi Pak, enggak, saya mau fokus ibadah. Tutup telepon teh. Apa yang dia lakukan Pak? Dia datang memohon kepada Allah, datang ke multajam, dia berdoa kepada Allah, termasuk tadi permasalahan tadi, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres dari Masjidil Haram, tidak lama telepon berdering lagi dari Bandung. Pak, alhamdulillah permasalahan sudah selesai. Asli Bu. Yang dapat ucapan terima kasih saha? Abdi. Pak Ustadz hatur nuhun cenah gitu. Nah, jujur nuhun kita. Artinya apa? Tadi. Kalau sudah Allah yang bermain, kalau Allah sudah yang sudah mengatur karena kita yakin Rabbul Alamin mengurus kita. Jadi intinya tadi tinggalkan. Yang kedua apa? Tanggalkan. Kedudukan kita, jabatan kita, tanggalkan. Kita mau ibadah ya, apalagi ibadah berjamaah ya, karena merasa saya sekolahnya tinggi, maka kemudian ngatur. Yang profesor di sab pertama, yang kemudian S2 sab kedua gitu. Kamu apa? Belum sekolah, tidak sekolah di MPR. Kan enggak begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Insyaallah kita akan khusyuk. Yang ketiganya apa? Tunggalkan. Artinya apa? Fokus. Pahami bacaan dan gerakan sholat. Kalau kita memahami ya, mengetahui dan memahami bacaan dan gerakan sholat, insya Allah ada bekasnya. Kenapa? Karena kita menyadari ketika kita paham Allahu Akbar, apa artinya? Yang lain kecil. Insya Allah Bu, ya. Saya sering kali dihadapkan kepada pada situasi yang kemudian membawa diri saya ngeper. Karena jamaah umroh itu kan umumnya apa Pak? Bu? Jalmi? Balalung harna ge punya. Lamun rek angkat umroh, ngajajab teh mobil teh. Nu angkat dengan saukur 2an, anu jajabna mobil teh sararae naon gitu. Giliran pembimbingna datang celek kana motor. Make ojol teh gitu. Rerencangan menepi ka ceurik, Kang atuh Kang. Mudah-mudahan cenah Akang sing boga mobil cenah gitu. Terus naon hubungan anak cing teh boga mobil. Nya cenah batur itu nu dibimbing ku Akang teh boga mobil cenah di Akang kana motor. Ifah kona syukuri yang ada, tetap fokus. Da moal serap ku mobil. Nah, kan gitu. Moal serap ku mobil, alhamdulillah. Ya tah hadus pini mah ibu naik kapal, geus kapal naon geus kataekan. Ya, mobil teh boga tenan. Dalam boga mobil mah ripuh atuh dah. Naon? Parkirna di mana? Ngumbahna kumaha, servisna kumaha. Lamun boga duit mah paribasana masih cukup dengan motor dan berdaya dengan motor, gunakan motor, syukuri. Kalaupun ada uang lebih,
kalajismuhkeun mah beureun kitu meureunnya, infakkeun mah sedekah. Artinya apa tadi tunggalkan, fokus kepada Allah, pahami. Jadi triknya gitu. Tinggalkan, tunggalkan, fokus ibadah kepada Allah, pahami apa yang menjadi bacaan sholat kita. Insya Allah itu akan berdampak. Ya, dan jangan lupa apa? Zikir. Ya, dengan zikir yang diajarkan. Salah satunya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Insya Allah. Ya, karaos Pak. Ya, sekalipun memang kita belum sempurna, tapi kalau kita ingat bacaan sholat kita, paham bacaan sholat kita, insya Allah. Moal gaduh kasieun Pak. Moal gaduh kasieun. Saya yakin itu. Ya. Nah. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas pertanyaannya. Dan mungkin satu lagi, ini akan ada pertanyaan dari saya sendiri untuk jamaah. Bagi jamaah yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize yang mungkin lebih besar ini. Oke, untuk pertanyaannya yaitu siapa yang bisa membacakan satu hadis dengan artinya berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik. Oke, ada yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida hadasa kadaba, wa ida adapa ahlapa, wa ida tu'mina khona. Ya, dari awal boleh. Oh hadis. Ayatul munafikun Oh iya. salasun. Ayatul munafikin salah satun. Ida hadasa kadaba, wa ida ada ahlapa, wa ida tu'mina khona. Oke, yang artinya? Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Satu apabila dia apabila dia berkata dia berdusta. Apabila dia berjanji dia apabila dan dia beramanat dia berkhianat. Oke. Betul Ustaz? Oke, itu ya. Jadi ayatul munafiqus salasun idza kataba hadasa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Oke. Atur nuhun. Oke, alhamdulillah untuk acara pada siang hari ini sudah selesai, mulai dari pembukaan, pembacaan tadarus Al-Quran, pemateri inti, terus tanya jawab atau diskusi, dan terakhir mungkin penutup. Sebelum ditutup, mungkin yang akan mendapatkan door prize, yang pertama ada atas nama Bapak Restu Budianto, selanjutnya ada Ai Elis, ada Ibu Sugiyarti, dan barusan yang bertanya Ibu Sarifah, Ibu Pipit ya. Oke, Ibu Pipit. Dan yang terakhir Pak Uum ya, Pak Uum Gumelar. Terima kasih Ustadz atas materinya. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara, di akhir acara. Bagi yang menang mendapatkan door prize bisa diambil di panitia di belakang. Silahkan diambil di sana. Sebelum kita tutup, di sini saya akan kembali menginformasikan lagi terkait program Masjid Raya Mujahidin, ya, yaitu Masjid Raya Mujahidin alhamdulillah kemarin sudah selesai atau meresmikan Kopimu ya, Kopi Muja. Dan yang selanjutnya juga kami sudah menyelesaikan renovasi ruang kering atau ruang laktasi bagi jamaah hawat, dan juga mungkin hari ini sedang merenovasi rumah imam di belakang. Selanjutnya juga Masjid Raya Mujahidin yaitu selalu mengadakan kegiatan pengajian subuh mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selanjutnya layanan infak, zakat, dan sodakoh melalui Lajismu yang berada di lantai 1 mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
mulai dari pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya juga kami Masjid Raya Mujahidin menyediakan tempat penyewaan atau gedung untuk acara resepsi, seminar dan yang lainnya. Selanjutnya bagi ibu bapak yang mau kembali menyimak isi khutbah atau materi pada hari ini bisa dicek di YouTube TVMU Bandung. Oke, kita tutup, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Allahu yahudu biaidina ila ma fi horin islam muslimin walhamdulillahirabbil alamin nun wal qalami wa ma yasturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.